kader Nasdem, pemilik partai Sama. Nasdem, walaupun kadarnya Itu 0,00. pemimpin, itu pemimpin yang kader independen saya itu. kader PDI Itu ditugaskan pemimpin yang ketika kader independen. Nasdem ditugaskan apa namanya? Tapi saya bukan petugas partai. Artinya Anda bernaung di bawah partai itu dong, bukan Iya, tapi bukan petugas sebagai partai. Pak, petugas kebersihan, itu petugas parkir, itu petugas. Beda. Kan ada Gitu yang loh. menugaskan, ada Enggak. menugaskan kan, parkir dan Itu sebagainya kan hierarki. ada. Dan sekarang kita melangkah ke Pilpres nih. Pilpres. ini Kebetulan saya- representasi tiga-tiganya nih. Ya, memang sengaja dicari. Memang sengaja. Ini gas gitu. Tapi saya anti gas loh. Tadi saya kelebihan gas masuk rumah sakit saya. Saya ganjar nanti semuanya. Saya aminkan. Makan malam. Saya aminkan nanti. Gas dong. Saya dari Pak Ngurah dulu. Seorang sosok Jokowi di mata Pak Ngurah. Ketika saya mengenal Jokowi sampai dari gubernur, terus dicalonkan menjadi presiden sampai 2 periode, dia baik. Dia Karena baik. saya tahu Jokowi kan dari media. Dari media. Dari Oke. media. Terus saya melihat dari latar belakang Jokowi itu dari tampilan dan semuanya. Kan banyak orang terjebak karena tampilan. Ada orang seksi, kirain bagus, wek di tengah. Kan enggak kita tahu. Tapi tampilannya luar biasa. Jokowi seperti itu, luar biasa. Saya kagum dengan dia. Sampai saat ini? Karena kita lihat, saya belum lahir katakanlah seperti itu dengan bagaimana masa kepemimpinan Bung Karno. Seolah-olah ada Bung Karno yang menjelma di Jokowi dulu. Pada saat dulu. Pada saat dulu. Kalau Jokowi sekarang? Tetapi hari ini Jokowi kan berbeda. Berbeda loh. Kok seolah-olah bukan pemikiran Jokowi yang hadir hari ini gitu loh. Seolah Jokowi bisa ditunggangi, seolah-olah Jokowi Ditunggangi. bisa dibisikin lah. Sampai dengan Siapa yang berani membisiki seorang kita Jokowi? tidak tahu. Adanya di sana. Ya Apalagi kira-kira kita apakah bilang Luhut gitu atau kita kan siapa berada di Sebut jauh aja di nama. desa. Kita hanya mengamati politik di pusat dari daerah. Berarti hari ini Jokowi berbeda dengan 5 Jokowi tahun dulu yang lalu. berbeda dengan sekarang. Kalau dulu saya salut dengan Jokowi. Kalau sekarang? Sudah tidak lagi. Tidak respect lagi. Tidak respect lagi. Oke. Itu Jokowi. Dan dia terlalu melabrak sebuah demokrasi yang sudah cukup bagus di tangannya. Dia juga menghancurkan demokrasi hari ini. Oke. Berarti kau yang mulai, kau yang Oh, mengakhiri. yang mahir. Oke. Ini dari Bro Ensis. Ini Gimana tentang Pak Jokowi nih. tentang Pak Jokowi sekarang merapat dan Gini anaknya ya. jadi ketua? Tadi Pak Arya bilang Jokowi berubah. Menurut saya sih enggak. Oke. Karena secara data masyarakat tuh di atas 70% masih puas loh dengan kinerja beliau. Siap. Satu-satunya presiden yang dekat dengan masa jabatannya berakhir itu masih di atas 70% itu cuma Jokowi. Jadi beliau tidak mengkhianati masyarakat. Nah, terus? Itu udah bukti. Nah, Jadi kalau saya jujur ya, saya itu memang penggemar Jokowi. Salah satu tokoh yang saya kagumi. panuti dan menjadi inspirasi saya untuk masuk politik. Karena beliau dari orang yang biasa-biasa loh. Oke. Beliau merangkak ke sana. Bahkan salah satu kader terbaik PDI gitu. Jadi beliau itu sangat memikirkan masyarakat. Karena sekarang ada di posisi. Ya karena di beda posisi aja. Kalau saya Kalau kan sudah beda Pak posisi, Jokowi kemana itu saya kader ikut terbaik. gitu. Kalau di kami, pemikiran kami, termasuk teman-teman semua. Kalau sudah kader, yang seperti itu bukan kader terbaik. Kita tidak akan bisa menyematkan kader terbaik. Karena gitu merasa loh. dihianati. Bukan dihianati. Ini kan masalah sikap. Masalah sikap dan kebijakannya. Artinya dia seorang yang anggap kita paling mengerti, dia anggap paling tahu tentang tatanan demokrasi, dia tahu tentang sebagai negarawan yang bagus di endingnya, dia yang mencederai seperti itu. Kita tahulah, kebetulan kan PSI bersama dia. Andai kata si Jokowi ada di Nasdem, beda cerita. PSI orangnya kenceng-kenceng loh, saya tahu loh. Saya mau ini Enggak. PSI kan kenceng-kenceng. Segininya yang bicara, dia paling orang mengkritisi, saya tahu di sana. Tapi hari ini diam ya karena dia berada dalam satu rumpun yang Gini, saya mau menanggapi sedikit. Salah satu partai yang paling pertama mengusung Pak Ganjar itu PSI. Iya. ya saya tahu. Jadi kita itu yang pertama. Nah, terus Tapi kenapa berubah pikiran? Saat kita dengan berani ya menyatakan bahwa Pak Ganjar adalah the next Jokowi. Tapi dengan akhirnya saat kampanye ini akan dimulai, kita tidak diakui sebagai salah satu partai pengusung. Gitu. Masa kita harus gimana ya? Kita tuh sangat objektif dalam melihat sesuatu. Dan bahkan Pak Ganjar pun berstatement bahwa kita bukan apa-apa gitu loh. PS itu apa sih? Gitu. Justru kita
bukan sesuatu yang penting untuk diketahui oleh beliau. Itu yang Mungkin membuat- mungkin pandangannya ya. Itu yang bikin Jadi teman-teman PSI berpindah. karena itulah gitu. Makanya kita lebih ke tegak lurus Jokowi karena memang sebelumnya kita berpikir bahwa Ganjar is gonna be the next Jokowi gitu loh. Gitu. Jadi kita bukan Pak, bukan. Karena kita tegak lurus dengan Pak Jokowi. Jadi dengan Pak Jokowi kemana PSI akan selalu. Makanya kita di PSI itu mengatakan istilah Jokowisme. Itu adalah sebuah kata baru di mana seorang pemimpin yang memang lebih orientasinya ke masyarakat. Terbukti dengan data ya, 70% masyarakat Ya, tuh senang. bolehlah seorang PSI membangga-banggakan Jokowi, tapi kenyataannya PSI tidak bisa berdiri sendiri karena baru 2 hari jadi anggota langsung diangkat jadi ketua, seolah-olah senior-senior yang sudah lama mengabdi diabaikan hanya karena seorang anak Jokowi. Sebenarnya hal itu kan seperti disampaikan oleh Pak Arya tadi, itu sah-sah saja semasi itu tidak melanggar hukum. Iya, tapi secara etikanya tiba-tiba dia baru bekerja di kok. hotel 2 hari tiba-tiba jadi GM gitu kan. Sorry ya, ini sedikit di daerah pun banyak kok pemimpin daerah ya di Bali contohnya anaknya itu langsung naik, belum ada tahap kaderisasi gitu. Itu sah-sah saja menurut saya karena itu tidak melanggar selama itu kesepakatan internal. Gimana Pak Yan? Menurut Pak Yan Nggak pandangan masalah kok itu. Satu ini begini tentang ya, Jokowi. ya tapi saya izin jangan disanggah dulu ya. Saya minta waktu sedikit ya. Enggak apa-apa disana kan kita debat. Sebentar namanya. dong. Kan saya orang ngomong saya diam. Oh gitu, siap. Jadi satu, bedakan kebenaran dengan pembenaran. 2, saya hanya ingin mengingatkan rekan-rekan saya berdua ini, kalau mencintai jangan terlalu mencintai. Kalau membenci jangan terlalu membenci. Itu nggak mungkin Ya, lah. sebentar dulu. Makanya saya izin dulu ngomong. Kalau diizinkan saya lanjut. Kalau enggak saya kasih waktu. Enggak apa-apa. Kita diskusi kok ya. Jadi riwayat dari PSI saya tahu. Dulu PSI yang paling kencang ngomong anti Prabowo lewat Grace Natali siapa. Sekarang paling Prabowo. Dulu PDI yang paling Jokowi. Sekarang ya itu gini. Tapi oke lah. Itu sama seperti apa yang disampaikan Gus, apa dengan Pak Aryo. Sepanjang itu nggak melanggar hukum, ya silahkan saja. Tapi ya, ini mohon maaf ya, saya sekedar mengingatkan kepada saudara-saudara semua, khususnya yang di sini. Khususnya Gus, khususnya Pak Arya, saya sendiri, dan beliau Wawan, dan semua saudara-saudara saya di Bali pada umum. Saya ingin mengingatkan, kita ini hanya 1% dari Republik Indonesia kalau dari jumlah penduduk. Ya, pemilih penduduk. Hanya 1% lah. Jadi kalau soal capres, menurut saya, ya ante kan wi, santai kan. Mau siapa? Kalau mau milih Prabowo, saya punya WA group. Kebetulan beliau Wawan mungkin ada di sana ya. Ada. Ya dan Gus juga ada. Saya enggak pernah intervensi kok, bahkan pendukung Jokowi, Prabowo, Ganjar sama Jajal saya biarin, saya kedek-kedek kan, saya amini aja. Karena apa ya? Saya ingatkan semeton, kita ini 1%. Ya mendukunglah sewajarnya saja. Silakan Anda mendukung Prabowo, silakan Anda mendukung Ganjar. Saya aminkan, enggak apa-apa. Tapi saya ingatkan cuma 1%. Jadi jangan sampai terlalu, contoh nih, kenapa saya harus ngomong begitu? Galak sekali nolak Ganjar, galak sekali nolak Amin. Tahu-tahu Ganjar yang presiden. Apa nggak malu kita? Kayak dulu tuh Sandiaga Uno. Mohon maaf ya, saya flashback ke belakang ya. Sandiaga Uno mau kunjungan ke rumah saya dulu waktu jadi wapresnya Prabowo. Dihalang-halangi. Nggak dikasih, akhirnya saya ngalah juga karena mohon maaf nih ada dalam intervensi sedikit. Ya karena saya berpikir juga, oh ini kepentingan nih. Saya akhirnya detik-detik terakhir saya tolak juga. Ini mohon maaf, nih ada rekam jejaknya kok. Karena saya pelaku UKM. Karena begitu sulitnya Sandiaga Uno dulu kampanye. Tapi akhirnya Sandiaga Uno jadi menteri apalah itu? Menparekraf yang kebetulan berhubung dengan Bali. Ketar-ketir kita. Jadi khusus untuk capres ya. Saya kepada semua rakyat Bali umumnya, pilihlah sesuai hati nurani Anda. Jadilah pemilih yang rasional. Mau milih Ganjar, oke. Mau milih Prabowo, oke. Mau ikut saya memilih Amin, astung karo Amin, gitu loh. Ya, silakan. Jadi mohon maaf ya, kalau untuk perdebatan soal capres ini, saya terbuka aja sampaikan, saya tidak begitu galak. Ya, tidak mau begitu all out. Kenapa?
Toh juga naik nanti kalau saya nggak naik juga nggak ada yang merhatiin saya. Kita tidak galak masalah itu. Maksudnya nggak akan terlalu ngotot Iya, gitu loh. gini, Saya Ganjar nanti. kita Saya sebagai gas kan. kita Nah, sebagai saya amin-aminkan kita saja. sebagai kader partai, Ya, silakan, dan kita silakan, Pak punya rasa nasionalis yang kuat. Artinya ketika kita berbicara tentang 1% berapapun, satu suara aja penting banget untuk sebuah kemenangan. Ya saya cuma mengingatkan. Maka Bali kan kita tidak bisa dikonotasikan baru kecil, kita tidak santai-santai aja Faktanya berjuang. begitu. Tetapi Jokowi menang, apa Bali kita juga dapat? kan sangat memperjuangkan, bukan masalah dapat dan Lah, apa kita dapat? kan urusan personal. Dia nggak dapat apa kan Ya, kita. tetapi- Maksudnya secara Bali apa yang kita dapat Jokowi menang? Jelas ada kok. Coba tanya, semuanya. saya ingin tanya. Jawab Maka apa? dengan pembangunan yang Solar ada, Langka kita dapat. saya mengakui kok. Kalau dari dulu dengan kemenangan Bali 92%, banyak anggaran diturunkan ke Bali, contohnya shortcut dan sebagainya. Kan semua ada sampai 44 tonggak Bali era baru itu. Kan semuanya banyak dana dari pusat juga. Kan seperti itu. Kita mengakui itu. Tonggak sejarah tonggak Bali era baru. Tapi kan itu memang hak yang seharusnya Bali dapat, Pak. Ya, tetapi dalam hitung-hitungan kan Siapapun diperjuangkan. presidennya Cuman harus dapat, ketika presiden lain bisa saja kebijakannya berbeda. Bisa saja lebih. Bukan seperti itu. Ya, itu kan baru. Contoh SBY jadi presiden semua baru penafsiran honorernya kan jadi seperti itu. PNS kan. Nah, itu kan langkah-langkah politik itu. yang bisa disampaikan. Seperti hari ini kalau saya sebagai kader partai dan sekaligus orang Bali, ya saya tetap memperjuangkan itu. Walaupun saya kecil prosentasenya hanya 1%, kita juga penting karena kita bisa mempengaruhi yang 99% kan seperti itu. Nah, maka kita sebagai orang Bali, kita sebagai orang yang memang lahir dan hidup dan mati di Bali, ayo kita semua dengan memilih Ganjar dan Mahfud ini pasangan yang lengkap loh. Nggak bisa diragukan lagi. Karena kan orang mengatakan tidak seperti ini Ya, dan sebagainya PDI. itu kan hanya semata-mata karena mungkin seperti tadi, karena di last minute tidak dihiraukan, orang kan bahasa itu kan sakit hati juga walaupun tidak muncul, tetapi dari narasi yang dibangun sudah jelas seperti itu. Tetapi kalau memang dulu kalau Jokowi merapat kita walaupun tidak dianggap dan sebagainya pasti nempel semua. Maka dari itu kita berharap memang kita harus menjaga ketertiban Bali di Pilpres ini. Karena kepentingan kita yang utama kan Bapak jadi, saya jadi, semuanya jadi dulu. Kan seperti itu. Apakah dengan apa yang kita lakukan hari ini, debat hari ini, semuanya akan memupuskan harapan kita? Belum tentu juga, kan seperti itu. Sekarang gini, terakhir nih, masing-masing caleg saya minta untuk mempromosikan presidennya lah, secara visi dan misi, kemudian bisa meyakinkan bahwa calon presiden dari Dimulai dari siapa dulu nih? Saya bagus dulu. bagus dulu. Kenapa masyarakat harus memilih si Gemoy dan Gibran nih? Gimana Pak Bagus? Jadi gini ya, semeton, Iya, semeton Bali sareng sambian nonton podcast ini. Satu, Pak Jokowi itu sudah sangat banyak No, we talk about Prabowo. directly. Iya. Oke. Jangan Jadi pada 02 Nggak pede ini, dia, nggak pede. apa yang menjadi sebuah Jokowi lagi. Jokowi lagi kan dia Berarti- Prabowo Gibran. Nah, gini. Gimana, Maksud gimana? saya tuh gini, kita apresiasi dulu lah Pak Jokowi dulu. Ya, oke. Oke. Terus yang kedua, kenapa 02 ini sangat, kita lihat secara demografi ya di Indonesia. Di Indonesia itu hampir 50% itu ya, itu memiliki penduduk di bawah umur 40 tahun. Ya. Kita terwakilkan, jadi generasi milenial Gen Z ini punya keterwakilan di 02 itu sebagai generasi selanjutnya dari Indonesia. Oke. Jadi dengan beliau nanti jadi menjadi presiden dan wapres itu sebuah pasangan yang sangat imbang. Karena beliau sebagai senior, Pak Prabowo sebagai senior ya, sudah berpengalaman dalam politik. Dan juga Mas Gibran itu dengan jiwa mudanya, di mana para pemuda itu punya daya adaptasi yang sangat luar biasa. Dan terutama program dari Mas Gibran itu memang program-program yang pro kepada generasi milenial Gen Z. Digitalisasi. Itu hal yang sangat penting loh. Makan siang gratis. Makan siang gratis itu Susu gratis. Itu bentuk dalam nutrisi. Karena tujuannya itu adalah mencapai Indonesia Emas 2045. Harus dibuat pondasinya dari sekarang. Itu lagi Dengan cara 20. makan siang gratis. Itu salah satunya karena kita belajar dari negara maju. Oh gitu. Di beberapa negara di Eropa mereka menggunakan konsep seperti itu, memberikan nutrisi yang baik kepada orang-orang yang maaf mungkin di rumahnya belum cukup nutrisinya gitu, tapi Jadi terpenuhi. artinya kenapa harus mereka memilih? Pertama karena berpengalaman Mas Prabowo, Pak Prabowo. Ya. Kedua mewakili generasi Gen Z. Ya, itu sangat sebuah kombinasi yang sangat imbang menurut saya gitu loh. Kalau Pak
Pak Ngurah, Ya. Ganjar Gama. Sama Gimana ya. nih? Kalau saya juga nyanjung sedikit. Prabowo itu pengalaman kalah ada banyak itu loh. Pengalaman nempel lagi. Begini, kalau tentang Ganjar ya, saya memilih kepala desa saya sudah berpikir. Jangankan presiden, ini memegang Indonesia. Karena orang berpengalaman satu. Terutama usia itu penting. Usia penting. Iya, tidak mungkin langsung ujuk-ujuk orang yang baru lahir sudah harus masuknya di kelas tinggi, nggak mungkin. Karena ini pengalaman. Seorang yang hebat itu harus ditempa oleh pengalaman yang baik. Pendidikan masih nomor 2. Orang baru tamat dengan gelar S3 begitu tidak bisa mumpuni dia. Kenapa? Karena memang dia butuh pengalaman. Kalau muda, tetapi setelah dia praktek dan sebagainya S1-nya S2 baru kita yakini. Seperti ini. Kalau Ganjar lengkap. Karena di parlemen Ganjarnya dulu. Di parlemen luar biasa. Terus di birokrasi juga menjadi gubernur luar biasa, sudah lolos, dia teruji semuanya. Ketiga sekarang calon presiden. Kedua harus kita yakini bersama, ketika seorang pemimpin dari gaya bicaranya aja kurang menarik, rasanya kita kalau Ganjar itu beda, siapapun pasti suka. Karena kelancaran pemikiran harus dibarengi dengan kelancaran ucapan, itu yang terpenting. Sehingga galon Ganjar dan apalagi dilengkapi oleh Mahfud MD yang basicnya adalah orang hukum dan tidak pernah cacat dalam hitungan dia penegak hukum, ini yang luar biasa. Maka masyarakat kita dan rakyat Indonesia harus cerdas memilih. Bukan dalam artian dia ada kekuatan uang dan sebagainya, itu yang menjadi dominasi, bukan. Tetapi kecerdasan, kemampuan, dan semua pengalaman itu adalah ujung tombak yang rekam jejak. Itu yang sebenarnya harus kita pahami bersama. Mudah-mudahan teman-teman kita juga seperti itu, walaupun sekarang berbeda, tetapi nanti akan menyatu dalam Gama. Dalam Gama. Kalau ini Amin, gimana Amin? Gimana Amin? Gini ya, saya pribadi ya, ini mohon maaf, saya sependapat dengan beliau. Ya, jadilah pemilih cerdas, tapi saya tambahkan, bukan cuma cerdas, tapi rasional. Rasional itu rasio, membanding-bandingkan. Jadi ada 3 ada 3 capres cawapres ya. Ada Anies Baswedan, Caimin, ada Prabowo Gibran, ada Ganjar Mahfud. Ya, sekarang semuanya ada di coblosan rakyat semua. Kalau saya dari Amin ya, Anda harus jadi pemilih yang cerdas plus rasional. Lihat dulu siapa yang Anda pilih, karena pilihan Anda menentukan Indonesia ke depan. Kalau dari Amin, ya mohon maaf ya, jangan pakai emosional untuk menentukan bahwa ini jelek, itu jelek. Objektif lah. Lihat siapa itu. Anies Baswedan. Saya kok nggak mendengar apanya? Saya mendengar promosi tentang Aminnya. Sebentar, kenapa nggak promosi? Saya promosi. Karena saya minta rasionalitas, silakan, kan ada dong Google sekarang, coba buka-buka. Karena sudah terjawab dari sini, beliau kan tinggal menambahkan. Ya saja. menambahkan saja kan. Kalau saya boleh jujur, Sudah nih, mampu maaf ya, saya orang menghipnotis dia. objektif. Loh, Jangan-jangan dia Bagus. mendukung Gama. Iya. saya ini mohon maaf ya, saya terbuka aja, walaupun saya satu mobil dengan beliau. Dia kedalon dengan statement saya. Enggak, memang harus, harus memang harus begitu, harus bandingkan. Begini, saya sebenarnya berusaha seminimal mungkin untuk tidak menyerang pribadi. Tapi kalau harus, ya saya terpaksa. Pemimpin, siapapun dia yang jadi pemimpin, harus bisa dia memimpin minimal dari keluarganya dulu. Sebelum dia memimpin sebuah negara besar yang namanya Indonesia. Saya yang ngomong itu. Kok Sekarang menyerang ke nomor 2? saya nggak nyerang. Ini Anda rasanya- nilai sendiri. Rasanya ini menyerempet ke Loh, nomor 2. saya nggak nyerempet. Artinya kita semua pasti bersepakat. Sebelum Anda memimpin sebuah yang besar, logika Anda dimainkan sini. Anda harus bisa memimpin kelompok masyarakat yang kecil. Kelompok masyarakat kecil itu siapa? Ya keluarga Anda. Anda bisa menjadi pimpinan panutan di rumah tangga Anda dulu. Berarti ada yang tidak bisa jadi Saya nggak panutan. ngomong gitu, saya bilang. Kan seolah-olah begitu. Ya terserah, itu kan pendapat Bapak. Saya ngomong seperti itu. Satu dan tiga ini Pak. bersatu nih. Loh. Yang 2 ini dikeroyok gimana? Dina Royo, saya silahkan. Saya sudah sampaikan, silahkan rakyat Indonesia, khususnya rakyat Bali, bebas memilih. Tapi saran saya, be objektif. Ada media sosial kok, lihat-lihat. Mungkin Amin dibilang jelek begini, silahkan buka. Tapi saya pribadi, saya pilih Amin atas dasar rasionalitas saya. Saya nggak akan menggadaikan rasionalitas. Walaupun resikonya mungkin saya dibully, nggak dipilih malahan. Ini mohon maaf ya, tapi saya harus jalan lurus. Katanya tadi tegak lurus nih. Iya. Saya akan tegak lurus. Tegak lurus pada partai. Meskipun Apa? kadang-kadang Loh. mengingkari hati nurani. Kok nggak begitu juga? Bisa saja Ya seperti nggak begitu juga.
Kita lihat situasinya, konteksnya baik. By term and condition dong, jangan semua digubiah-uyah. Kan begitu. Bentar. Ini kan Saya konteksnya sedikit ya. presiden. Ya, Pak Bagus, nih, bentar. Silakan. Saya bilang ini, ketika Pak Wayan bilang seorang pemimpin negara minimal mampu memimpin keluarga, Ya. ini kayaknya menyerempet. Saya nggak ada nyerempet, saya bicara fakta. Kekeh. Anda setuju nggak? Nah, gini aja. Karena kan saya ingin menegaskan bahwa seorang pemimpin itu adalah seorang pemimpin yang independen. Tidak ada yang bisa mengatur. Termasuk istrinya, nggak boleh terjadi nggak punya istri gitu loh. Itu satu. Biar nggak diatur istri, kan harus gitu. pemimpin yang kuat, ya. Dan juga punya daya juang yang sangat luar biasa. Oke. Ya, karena walaupun kalah tetap berjuang. Dan itu ini adalah sebuah. Ini ya. ini ada di Prabowo. Ya, itu Udah adalah lepas, dua. udah lepas dari konteks. Terus Kan yang konteks kedua, dia, apa namanya, anak muda itu kuat. saat Dia udah menjadi sakit 2 pemimpin kali suatu setengah. negara, ya, saat anak muda itu bisa berperan dalam suatu pemerintahan, maka kedepannya program-program pemerintah itu akan lebih membantu anak muda itu sendiri. Gus. Akan banyak Gus, saya program-program tambahin Gus kreatif ya. nanti ke depan Gus, ya. saya tambahin Gus. Gibran anak muda, ya. Gus anak muda. Saya lebih melihat anak muda pada diri Gus. Gus orang yang perintis bukan pewaris, beda dengan Gibran. Iya. Jadi Gus nggak Tapi boleh. Gus sebenarnya mengingkari hati nurani. Nah, level ini kan perlu level Maaf tempat ya. jabatan. Kita Jadi ada di jangan daerah, bilang dia Gibran ada di mewakili atas. anak muda. Anda anak muda. Kalau saya apple to apple, saya lebih melihat anak muda beda. pada diri Anda. Anda punya fighting spirit yang keras. Anda tidak di backing oleh bapak Anda yang Pak Lurah gitu umpamanya. Iya kan? Ya, seperti itu. Ya, ini mohon maaf, jadi kayak ketika saya ya Pak bisa mengatakan saya senior ya di kabupaten. Tetapi kalau saya langsung dicopot jadi wakil mereka tidak mungkin. Walaupun sesenior apa bahasa Anda seperti itu. Tetapi ini masalah tempat posisi. Oke lah anak muda ketika selevel baru DPR oke lah. Terus dia ada wali kota oke lah. Karena wali kota bisa bisikin kiri kanan sudah selesai. Apalagi Bapak jadi presiden sudah selesai. Tetapi ketika ini menjadi wakil presiden dengan semudah ini tanpa pengalaman, kita khawatir ini bangsa Indonesia, bro. Pak Arya, Yang saya 250 sebenarnya kan seminimal mungkin berusaha tidak menyinggung capres Bapak, capres Gus Yesa. Kalau kita debat Saya tanpa menyinggung seminimal orang, mungkin, terus ya. gimana meyakinkan penonton? Nah, makanya saya seperti ngomong kan itu. sekarang be objektif lah. Kita tentu mayoritas ya, kecuali memang kebenaran itu dicampur aduk dengan pembenaran ya. Iya. Siapapun audien pasti setuju dengan saya. Belum tentu. Itu kan pemikiran. Karena begini, karena Loh, saya tanya Anda sekarang, Anda setuju nggak sebelum memimpin suatu organisasi yang besar negara, Anda minimal bisa memimpin organisasi kecil? jangan dia yang di gini lagi. Saya tanya, dia bilang belum tentu kan saya tanya dia kan melempar pertanyaan. Ya, saya lempar lagi Satu sama sisi dia. kalau Pak dibilang saya menyerang salah satu enggak, saya pengen diserang. Saya pengen diserang calon saya. Karena tidak ada kemampuan menyerang, karena tidak ada cacatnya calon saya sehingga berdua nggak Saya bisa serang menyerang sekarang. saya. Oke, serang. Nah, Saya pengen serang. Bapak setuju nggak kalau menonton film BF itu sebuah hobi? Kalau saya setuju, saya jawab saya setuju. Bapak setuju nggak? Saya nggak lebih baik praktekkan langsung. Karena nonton saya paling tidak suka. Kalau kayak itu. Kan seperti itu. Kalau petugas partai itu menurut Bapak itu seperti apa, Pak? Kalau Wah. misalnya dia nanti terpilih ya menjadi seorang pemimpin. Ini kalian berharap diserang. Iya, serang. Nah, gimana kalau Sudah presiden Bapak stigma nanti dari petugas partai partai? itu Nah, menekankan Apa? bahwa siapapun tegak lurus kalian di bawah naungan partai kalian itu petugas partai. Gitu gimana? Bapak pernah enggak di Indonesia nih ada orang ditunjuk ujuk-ujuk langsung muncul tanpa ada partai? Pasti ditunjuk oleh partai kan? Karena semua Ya, regulasi. termasuk saya, termasuk Bapak Enggak, juga. kan ditunjuk oleh partai. Ya. Ketika kita menjadi legislatif, bupati dan sebagainya, walaupun tidak diucapkan petugas partai, tetapi kalau diperintah, kamu jangan di sana, Oh, enggak. sini. Saya Seperti- bantah, Pak. Saya bantah. Ini didengar loh, mungkin oleh orang-orang Nasdem Iya. didengar loh. Iya. Saya menolak dibilang petugas partai Nasdem. Saya kader Nasdem, pemilik partai sama. Nasdem, walaupun kadarnya Itu 0,00. baru pemimpin. Itu pemimpin yang independen kader saya itu. kader PDI Itu ditugaskan pemimpin yang ketika kader independen. Nasdem ditugaskan apa namanya? Tapi saya bukan petugas partai. Itu Artinya nggak Anda beda bernaung di bahasa. bawah partai itu dong, bukan Iya, tapi bukan petugas sebagai partai. Pak, petugas kebersihan, itu enggak, petugas parkir, itu enggak, petugas. Beda. Kan ada Itu yang loh. menugaskan, ada Enggak. yang menugaskan kan, parkir dan Itu sebagainya kan hierarki. ada. Itu hierarki partai. kita cuma Tapi masing-masing. jangan dibilang petugas Iya. partai juga. Di saya, saya didengarin loh. PDI, Nasdem, PSI kan beda-beda. Saya di Oh, ya, PDI silakan. dengan sampai begitu, Ya, silakan. kita nyaman kok. Oh, ya, silakan. Tetapi tidak diatur. Saya petugas partai ditugaskan Oh, oleh partai. silakan. Kamu bertugas begini. Oh, nggih, kamu silakan. bertugas yang baik, kamu bertugas yang jujur, jangan korupsi. Termasuk kalau itu nggak petugas sesuai partai. dengan ketum marah gitu kira-kira. Kalau memang sudah tidak cocok,
Kan bisa saja, karena kita oke kan lah, begitu. saya setuju. Karena ini mohon maaf ya, saya tidak akan mencampuri urusan rumah tangga partai lain. Ya. Itu clue-nya. Termasuk saya pernah bilang kepada Gus Yadi, itu yang tokoh PGN itu, Gus, Anda diam. Saya Hindu, Anda Muslim, Anda nggak usah nyampuri rumah tangga kami. Nah sekarang di sini saya juga gitu. Saya berusaha seminimal mungkin nggak mengurusi internal PDI Perjuangan, internal PSI, ya terserah lah. Gibran is the best, is okay. Ganjar Mahfud Kalau is saya okay. karena Gitu loh. karena ranahnya tadi kita ke presiden yang kita banggakan, yang mau saya suruh serang, silakan serang Ganjar dan Mahfud, kan begitu. Itu serangannya. Karena kami begitu. Karena kami saat ini saya bertemu pertama dengan anda ini. Saya katakan hebat, kenapa? Karena dari segi bicara luar biasa. Saya akui. Kalau mungkin Bapak mengakui saya juga bicara pinter, kan luar biasa. Kita belum tahu kan, apakah saya pinter, Bapak pinter dan sebagainya. Dulu saya nggak tahu. Tetapi hari ini ketika saya bertemu, Bapak pinter lah. Karena dari segi bicara betul-betul. Begitu juga sebagai calon presiden, harus ngomongnya luar biasa. Tetapi juga kita tidak terjebak, karena kita orang Indonesia, apapun yang saya lakukan. Jadi kalau kalah debat nggak usah joget-joget gitu maksud Bapak kan? Tidak, bukan masalah joget, itu kan masalah sudah kebiasaan kita anggaplah, kebiasaan orang. Iya, saya cuma memperkuat statement Bapak gitu. Jadi harus pintar bicara, guys. Gini. Kalah debat Trending masyarakat Indonesia itu adalah memilih pemimpin yang merakyat, kan itu. Karena dengan Pak Jokowi pertama, jadi sekarang masyarakat tuh ingin seorang pemimpin yang merakyat. Ini Ganjar merakyat sekali. Cuman begini Pak, bisa kepentingan masyarakat itu lebih penting pada kepentingan partai, itu masalahnya. Jadi tuanku adalah rakyat. Jadi seorang pemimpin itu harus bebas dari intervensi dari partainya sendiri. Tetapi itu menyangkut kepada kepentingan masyarakat. Itu kita tanyakan sampai hari ini. Dulu Jokowi 2 periode menjadi dari gubernur, dari wali kota sampai PDI, apa yang diperbuat Jokowi atau memperkaya partai PDI Perjuangan? Tidak ada. Seperti itu. Artinya petugas dalam konteks aturan, tata kelola negara, tata kelola daerah yang bagus, itu dikonsepkan. Diberikan masukan biar baik, biar bisa dinikmati oleh masyarakat banyak, termasuk juga masyarakat buktinya Nasdem. sekarang kader yang dulu dianggap terbaik itu pindah Pak. Jadi ya pindahnya karena situasi seperti itu. Bagaimana partainya kemarin? Ya saya terbaik itu bisa jadi nggak terbaik kan, juara umum kan bisa, iya. Artinya there's something wrong gitu. Karena something tindakan. wrong inside. Mungkin tidak ada yang abadi. Bukan begitu. Maksudnya ketika kader terbaik menjadi tidak baik. Itu dinamis. Kita kan dari sudut pandang kita. Tapi begini Pak Arya, walaupun saya ketemu baru pertama kali ya, dan ini saya bahkan saya sakit ditunggu oleh beliau ya. Tapi saya kalau harus saya bilang baik, saya bilang baik. Saya angkat topi dengan ketum Anda. Karena tidak mencalonkan anaknya Puan Maharani, padahal bisa. Padahal bisa. Artinya kita melihat kan secara umum. Ini loh, saya apresiasi Bu Mega. Nanti sampaikan itulah, salam pada Bu Mega. Itulah bedanya. Itulah bedanya. Ibu Mega is the best untuk urusan itu. Iya, kan seperti itu. Terus dibilang Jokowi kader baik, iya. Ketika dalam sudut pandang PDI Perjuangan adalah Jokowi terbaik, kita akui terbaik. Tetapi hari ini ada di persimpangan jalan. Dia merombak dan mengoyak sebuah tatanan demokrasi di Indonesia. Mau tidak mau kita keluar. Ini bukan PDI loh. Dulu ya labelnya PDI, kartu namanya PDI. Sekarang udah lepas. Kok konsep dan konteks PDI Perjuangan sudah ada begini. Apalagi ada nepotisme. Ini jelas. Tadi dianggap Jokowi sudah sebenarnya melanggar tatanan partai yang ya kalau jujur kita katakan di media sosial semua dengan undang-undang dan sebagainya, kita tahu ini adalah nepotisme yang terbesar yang secara telanjang mata semua orang udah tahu. Seperti itulah. Siap, ini karena waktu. Boleh ini? Boleh silakan. Lagi dikit nih. Oh iya, saya habis waktunya. Ya kasih. Sekarang muda, beliau paling muda kasih. Nah, sekarang gini, closing statement. Jadi kenapa Gianyar harus memilih Pak Bagus untuk mewakili Gianyar di provinsi. Ini nanti kita potong di TikTok, nanti kita serahkan ke Pak Bagus. Teman-teman warga Gianyar, anak muda di PSI nomor 3, silakan closing statement. Jadi gini ya, Semerton Bro and Sis Kabupaten Gianyar, terutama ya warga Kabupaten Gianyar. Saya di sini itu ingin memberikan sebuah pengabdian. Jadi memang passion saya tuh di organisasi dan sosial. Jadi ini adalah sebuah kesempatan saya, sebuah kesempatan kita semua, bahwa Gianyar itu harus ada sebuah keseimbangan dalam politik. Bukan hanya didominasi oleh satu partai. Kita harus buat suatu sebuah keseimbangan agar kemajuan Gianyar itu lebih pesat,
lebih baik dan lebih cepat. Seimbang. Seimbang. Pilih PSI nomor provinsi kartu biru ya, nomor urutnya 3. atas nama. Jadi ini bukan ini ya capres ya, tapi nomor urut saya nih. Atas nama. Atas nama Ida Bagus Nyoman Devina Yesa. Oke, kita buat Gianyar lebih top lagi di masa depan. Gianyar lebih top di Ide Bagus. Nyoman Devina Yesa. Oke, Pak Yan. Saya serahkan beliau senior saya. Saya iya. terakhir. Oke. Saya kasih kehormatan kepada senior. Makasih. Ya, ini yang calon-calon ini yang diperlukan karena selalu menghormati. Kita tidak membedakan warna dan sebagainya. Hari ini saya Ketut Ngurah Harie, AMDKOM dari Dapil 5 Kabupaten Buleleng, berharap masyarakat semakin membuka diri dan punya wawasan tentang memilih caleg. Kebetulan kami di kabupaten, kami tidak usah promosi terlalu panjang karena 2 periode ini cukup menempa kami di kabupaten menjadi anggota DPR dan sekaligus masyarakat. Cuman ada satu cita-cita yang belum terselesaikan, masalah mengentaskan kemiskinan. Mari kita bersama-sama nanti baik Nasdem, Demokrat, ketika kita sama-sama berlenggang ke ke DPR baik di pusat, provinsi dan kita di kabupaten sama-sama mengentaskan kemiskinan biar tidak ada orang Bali lagi di saat hujan dia menangis karena rumahnya bocor, tidak ada lagi kepanasan karena rumahnya bocor juga ke bolong-bolong, dan kita itu tuntaskan semua karena harus kita sisihkan 10% anggaran APBD untuk menyelesaikan ini. Ini adalah tanggung jawab kita bersama, bukan pemerintah. Ketika pemerintah tidak mau melakukan, kita harus mengetuk hati pemerintah dan kita berjuang My Parliament. Mungkin itu, ingat, ambil kertas warna hijau, buka, cari kepala banteng, abaikan yang 17 gambar, cari kepala banteng, coblos nomor 1 Ketut Ngurah Harie. Membuat Buleleng ini semakin maju. Kalau kepala banteng partai nomor berapa? Nomor 3. Nomor 3, oke. Pak Ayan ini. Semeton. Ya. Ada istilah orang sesenggak anak Bali ya, depang anake ngadanin. Biarkan orang yang menamai atau menilai kan begitu. Jadi semua terserah Semeton. Tiang Wayan Setiawan, caleg DPR RI Partai Nasdem Dapil Bali nomor urut 4 ya. Menyerahkan semuanya kepada Semeton. Semeton tahu sendirilah alasannya kenapa pilih saya, kenapa tidak pilih saya. Santai kan wi. Saya sing begitu ruwet. Anda mau pilih saya suksemo, tidak pilih saya tetap menyamo. Tetapi ingat, kalau saya terpilih ada suasana baru di Senayan, itu aja sih, nggak apa-apa, nggak usah ngecap-ngecap saya akan membuat beras turun juga enggak mungkin. Tapi intinya Anda tahu alasan kenapa memilih saya atau tidak memilih saya. Gitu loh Pak narasumber, Pak orator. Terima kasih. Apa namanya ini yang begini? Moderator. Moderator. Terima Gitu. kasih, luar biasa. Ya. Sore hari ini kita diskusi sangat enak. Ya. Meskipun sedikit panas, tapi tetap adem karena di alam terbuka. Iya, ini saya apresiasi ya. Saya juga harus menghormati, bukan berarti saya gimana ya. Kepada masyarakat Dapil 5 Buleleng, saya sendiri mengapresiasi Bapak Ketut Aryo bahwa beliau adalah satu-satunya caleg petahana yang bersedia hadir dalam debat caleg lintas partai ini. Saya hormati itu, saya hargai itu, dan mungkin itu jadi salah satu Terima pertimbangan kasih masyarakat kawan-kawan. memilih, ya. Ini sebuah Ya, nah promosi dan termasuk ini juga. Mohon maaf saya ya. berpikir bahwa politik di Bali itu tidak akan ada sebuah celah untuk menjadi perubahan. Dan yang saya baru. tambahin, saya belum promosikan Anda nih. Dan juga buat masyarakat Gianyar ya. Ini mohon maaf. Kalau saya boleh jujur, walaupun pilihan beliau mengatakan tadi bahwa Gibran representasi dari anak muda, no. Ini Gus ya salah representasi dari masyarakat Gianyar yang berjuang dari nol perintis, bukan anak muda yang mendongkleng popularitas bapaknya dan dicalonkan dan disuarakan oleh bapaknya seperti di Gianyar dulu. Nah, Oke, teman-teman. silakan pilih sendiri. Saya tetap mengapresiasi sebagai senior, saya hormat, sebagai anak muda saya hormat. Ini adalah ruang belajar berdemokrasi bagi kita semua. Terima kasih semuanya. Luar biasa, inilah demokrasi, perbedaan itu indah, Dan terima tetap kasih buat harmonis. beli Wayan juga ya. Tetap harmonis, tetap bercanda meskipun tadi Itu berdebat. dong, ya kan? Jadi teman-teman yang beda pilihan capres, beda partai, lihatlah mereka bisa duduk bareng, bisa bercanda, Inilah meskipun politik. meskipun berbeda warna. Jadi kita belajar dari mereka, kita tetap damai, tetap santai.
Dan kita tuh dengan Parma Santi. Om Santi, Santi. Santi, Om. Aku lewat betul ini acaranya nih, aduh. Semua harus ngejos nih. Nggak ada Simpang ya? Nggih, Nggak ada Simpang. Nggih. Semua. Siap. Nanti saya minta nomor HP-nya di. Oh, sudah ada. Nah, coba.